Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulianisa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Social Compression dengan Gejala Depresi pada Mahasiswa Pengguna Instagram. Hal yang melatar belakangi saya meliti ini adalah dilansir dari We Are Social and Hootsuite, anak muda berusia 18 hingga 24 tahun menjadi pengguna kedua terbanyak media sosial di Indonesia. Instagram menjadi media sosial yang populer dengan pengguna aktif sebanyak 30 juta. Instagram memiliki dampak positif seperti menjadi inspirasi penggunanya untuk menemukan tempat liburan yang baru serta bermanfaat untuk periklanan. Namun di sisi lain, Instagram memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Berdasarkan survei Royal Society for Public Health pada tahun 2017, bahwa anak muda yang merupakan pengguna berat Instagram rentan terhadap tekanan psikologis termasuk kecemasan dan depresi. Lebih lanjut, RSPH menjelaskan, anak muda yang melihat banyak foto atau video yang diedit di media sosial dan membandingkannya dengan kehidupan mereka yang tampaknya biasa-biasa saja. Perasaan ini dapat meningkatkan sikap compression dan merasa kalah pada orang muda. Pada penelitian sebelumnya, yang menjadi acuan subjek penelitian yaitu anak muda yang berusia 18 hingga 24 tahun. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek adalah mahasiswa, dengan asumsi mahasiswa rentang usia 18 hingga 24 tahun termasuk pengguna Instagram. Menurut Said dan Sonitak pada tahun 2012, mahasiswa mengandalkan teman mahasiswa yang lain untuk evaluasi tentang kemampuannya sendiri. Ketika mahasiswa mengevaluasi diri mereka sendiri, itu terlatih terhadap mahasiswa lainnya. Mereka terlibat dalam social compression. Namun, terdapat perbedaan antara social compression yang dilakukan di Instagram dari perbandingan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan objek yang digunakan untuk perbandingan akan melakukan representasi yang positif. Bila individu melakukan social compression secara negatif, yaitu memandang diri lebih buruk daripada orang lain, hal ini dapat berkaitan dengan gejala depresi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana social compression pada mahasiswa pengguna Instagram. Kedua, bagaimana gejala depresi pada mahasiswa pengguna Instagram. Ketiga, seberapa erat hubungan antara social compression dengan gejala depresi pada mahasiswa pengguna Instagram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai hubungan social compression dengan gejala depresi pada mahasiswa pengguna Instagram. Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional dan pendekatannya adalah kuantitatif. Teknik sampling menggunakan teknik proposition sampling. Alat ukur yang digunakan pada variabel social compression yaitu social compression rating scale dan pada variabel gejala depresi menggunakan Beck Depression Inventory 2. Populasi yaitu seluruh mahasiswa aktif di Kota Bandung berusia 18 hingga 24 tahun menggunakan media sosial Instagram. Sampel menggunakan rumus Lemeshow. Analisis data penelitian ini menggunakan Range Spearman Order Correlation Coefficient Rho dengan bantuan aplikasi SPSS. Dari hasil pengumpulan data didapatkan 112 mahasiswa rentang usia 18 hingga 24 tahun di Kota Bandung. Dengan kategori, pada variabel social compression, sebanyak 50 mahasiswa melakukan social compression pada kategori positif dan sebanyak 62 mahasiswa pada kategori negatif. Dan pada kategori derajat gejala depresi, yaitu sebanyak 14 mahasiswa pada tingkat minimal atau tidak depresi, dan yang paling banyak pada kategori sedang, yaitu sebanyak 58 mahasiswa. Dari 112 sampel mahasiswa, terdapat 14 mahasiswa yang tidak depresi, sehingga data yang digunakan untuk analisis data menjadi 98. Dari hasil uji Range-Spearman didapatkan terdapat hubungan signifikan yang sedang dan negatif antara social compression dengan gejala depresi pada mahasiswa pengguna Instagram. Hasil ini sejalan dengan hipotesis penelitian ini dan sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Gaul dan DKK pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mayoritas mahasiswa dalam penelitian ini memiliki social compression pada kategori negatif. Kedua, mayoritas mahasiswa dalam penelitian ini mengalami gejala depresi pada tingkat sedang.
Dan yang ketiga, terdapat hubungan sedang yang signifikan antara social compression dengan gejala depresi pada mahasiswa pengguna Instagram. Didapatkan nilai korelasi sebesar negatif 0,435. Arah hubungan negatif artinya semakin rendah skor social compression, maka semakin tinggi skor gejala depresi pada mahasiswa pengguna Instagram. Maka, saran kepada mahasiswa pengguna Instagram, pada penelitian ini dapatkan bahwa terdapat hubungan antara membandingkan diri secara negatif dengan gejala depresi pada mahasiswa pengguna Instagram, sehingga disarankan bagi mahasiswa yang membandingkan diri secara negatif dengan orang lain menghindari atau mengurangi bermain Instagram. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.